penjelasan tentang dinding gipsum dari mata kuliah teknologi bahan bangunan. Nah, kenapa pembahasan ini penting? Karena Tekbang itu salah satu mata kuliah di arsitektur dan kita calon arsitek. What she's doing? Jadi kita akan membahas soal dinding gipsum. Apa sih gipsum itu? Gunanya apa? Cara masang dinding gipsum gimana sih? Oke, jadi aku bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi pertama, apa itu gipsum? Thanks. Gipsum adalah mineral yang dapat ditemukan pada batuan sedimen yang terdapat di muka bumi. Dinding gipsum bisa juga dipakai buat partisi interior. Keunggulan dari dinding gipsum itu pertama, hemat biaya, mudah diperbaiki, dan desainnya juga fleksibel, tahan api dan panas, mudah menghindari jamur, kedap suara dan tahan lama, dan water resistant. Lanjut ke cara pemasangan dinding gipsum. Let's start it! Material yang digunakan dalam pembuatan dinding gipsum, yang pertama, bor mesin, gunting metal, meteran, palu besi, cutter, Horrible. gaji gipsum, clamper, alat amplas, water pass, tipatan, kape, how, dan semua alat-alat tadi kita masukkan ke apa namanya? Toolbox. Biar ringkas dan semua barang-barang aman. Let's start it. Setelah siap dengan alat dan material, tahap selanjutnya adalah proses pengerjaan, diawali dengan pembersihan area pemasangan, pengukuran, dan pemasangan rangka partisi. Pastikan mempelajari dan memahami shop drawing dengan seksama agar meminimalkan kesalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan. Tentukan marking posisi dinding, dan dilanjutkan dengan pemasangan rangka. Gunakan U-channel untuk rangka atas dan rangka bawah mengikuti marking yang ada. Untuk kebutuhan akustik atau insulasi suara, dianjurkan mengoleskan 2 lajur silen akustik pada rangka. Lalu skrup ke lantai atau slab atas atau elemen struktur dak beton dengan menggunakan fisher atau paku beton, dengan jarak antar paku tidak lebih dari 60 cm di bagian tengah dan tidak lebih 5 cm dari bagian tepi atau ujung channel. Sambungan antara U-channel tidak perlu disambung, namun harus dibuat rapat bertemu satu sama lain. U-channel bagian atas dan bawah ini berfungsi sebagai trek atau landasan dari rangka vertikal sestud nantinya. Setelah U-channel bagian atas dan bawah terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang rangka sestud. Rangka sestud dipasang di atas U-channel. Pemasangan sestud dimulai pada posisi pertemuan dengan kolom atau pasangan dinding existing. Sestud dipasang atau di-fixing ke kolom atau dinding existing dengan menggunakan fisher atau paku beton. Jarak antara paku atau fisher tidak lebih 60 cm di bagian tengah dan tidak lebih 5 cm di bagian tepi atau ujung sestud. Khusus pada pertemuan, beri jarak selebar tebal gipsum, sehingga pemasangan papan gipsum nantinya dapat dipasang menerus pada pertemuan dinding. Cek kelurusan vertikal pemasangan setiap rangka sestud menggunakan water pass. Untuk menguatkan pertemuan antara sestud dengan U-channel, gunakan crimper untuk menyambung kedua kupingnya atau flank. Jarak antara rangka sestud maksimal adalah 60 cm. Pada lokasi di mana terdapat opening atau bukaan, untuk pintu siapkan U-channel sebagai rangka tambahan untuk perkuat bukaan atau opening. Potong flank U-channel pada kedua sisi opening. Sesuaikan ukuran lebar opening dan tekuk 90 derajat atau siku-siku. Pasang U-channel tadi di sisi atas kusen pintu. Cek kerataan atau leveling menggunakan water pass. Kemudian sambungkan U-channel dengan sestud di kiri dan kanannya dengan menggunakan crimper. Pasang sestud di bagian tengah rangka opening.
untuk menambah kekuatan konstruksi rangka. Lanjutkan pemasangan rangka hingga selesai sesuai gambar dinding rencana. Setelah rangka partisi siap, tahap selanjutnya adalah pemasangan papan gipsum. Ambil papan gipsum yang memiliki kualitas baik. Perhatikan cara membawa papan gipsum yang benar. Membawa papan gipsum sebaiknya dengan posisi papan berdiri. Posisi papan tidak boleh mendatar, karena hal ini dapat menyebabkan papan menjadi bergelombang atau melengkung. Letakkan papan gipsum dengan sisi bagian muka atau yang akan dicat menghadap ke atas pada bagian yang datar. Ukurlah papan gipsum sesuai kebutuhan dan potong dengan menggunakan alat potong atau cutter. Pemotongan dilakukan pada sisi muka papan gipsum. Patahkan pada garis potongan tadi, kemudian potong kertas pembungkus pada bagian belakang dengan menggunakan cutter. Pasang papan gipsum pada rangka yang telah tersedia. Papan dipasang secara vertikal dan bukan secara horizontal atau mendatar. Pasang papan gipsum pada rangka dengan menggunakan paku skrup gipsum dan kencangkan dengan screwdriver. Perhatikan cara pemasangan paku skrup ke papan gipsum. Pemasangan paku skrup adalah sedemikian rupa, sehingga kepala skrup tidak terbenam lebih dari 1 mm dari permukaan papan gipsum. Jarak pemasangan paku skrup dari bagian tepi papan adalah maksimum 20 cm. Jarak pemasangan antar paku skrup maksimum 30 cm. Khusus pada rangka yang berhubungan dengan opening pintu, pemasangan papan gipsum dilebihkan hingga selebar separuh lebar opening. Lihat peragaan pada video berikut. Potonglah papan gipsum pada opening menggunakan gergaji gipsum pada arah horizontal atau mendatar. Potonglah menggunakan cutter untuk arah vertikal atau tegak. Pada waktu pemotongan papan gipsum menggunakan gergaji, jangan lupa kenakan masker dan kacamata untuk mencegah serpihan gipsum masuk ke dalam mata atau menghirup debu gipsum. Pasang papan gipsum yang berikutnya dan seterusnya sampai seluruh rangka tertutup papan. Selesaikan pemasangan papan gipsum pada satu sisi rangka sebelum melanjutkan pada sisi sebelahnya. Pada pertemuan dua panel gipsum, pemasangan skrup dipasang secara zigzag. Bila ada, pasang instalasi pipa atau kabel listrik sesuai titik yang ditentukan. Pemasangan dilakukan setelah papan gipsum selesai terpasang pada satu sisi dinding. Lubangi papan gipsum sesuai lokasi outlet subkontak, saklar, dan lain-lain. Menggunakan bor dilengkapi dengan mata hole saw sesuai ukuran lubang yang direncanakan. Tekan lubang berbentuk menyerupai huruf H yang tersedia pada sestut untuk keperluan pemasangan atau peletakan jalur pipa konduit. Pemasangan konduit mengikuti lubang pada sestut tersebut. Bila diperlukan untuk kebutuhan akustik atau insulasi suara, tambahkan lembar mineral wool di antara dua sestut yang sudah berdiri. Untuk melindungi tepi luar papan gipsum pada skonengan atau sudut luar supaya tidak rusak atau gripis, pasang corner bed sebagai pelindungnya. Corner bed dipasang menggunakan paku skrup gipsum. Paku skrup ini bersifat sementara atau temporary. Pada pertemuan dinding, papan gipsum dipasang secara menerus melalui celah antara rangka yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah pekerjaan kompon. Pasang fiber tape pada pertemuan dua panel gipsum atau join. Tekan fiber tape sehingga merekat kuat pada garis pertemuan. Siapkan adukan kompon, kemudian aplikasikan di atas permukaan fiber tape yang sudah terpasang, hingga menutup seluruh celah antara sambungan papan gipsum.
Pada tahap awal pekerjaan kompon, lakukan selebar 10 cm. Setelah kering, oleskan kompon pada permukaan sebelumnya, selebar 20 cm. Setelah kering, oleskan lapisan kompon terakhir pada permukaan yang sama, selebar 30 cm, dan biarkan sampai benar-benar mengering untuk siap dicat. Tutup seluruh kepala paku skrup menggunakan kompon. Tutup seluruh permukaan corner bed dengan kompon seperti penutupan pada permukaan panel. Pengisian celah pada pertemuan antara papan gipsum dengan dinding existing atau kolom menggunakan sealant serapi mungkin. Pemasangan gantungan atau hook untuk menggantung rak, almari, kitchen cabinet, lukisan, dan lain-lain dilakukan menggunakan fixing hook khusus diperuntukkan pada papan gipsum seperti terlihat pada video ini. Pada video ini dipasang gantungan fixing hook untuk beban sampai dengan 20 kg. Dengan demikian, selesailah seluruh tahap pekerjaan dinding partisi gipsum. Selanjutnya, dinding gipsum sudah siap untuk dilakukan pekerjaan pengecatan bersama dinding lainnya. Nah, jadi tadi kita udah nonton videonya kan. Terus banyak banget yang udah kita tahu tentang dinding gipsum. Terus banyak juga ternyata keunggulan-keunggulannya. Kayak contohnya itu si gipsum ini tidak suara. Jadi dia itu dapat meredam rumah dari satu lapis suara kayak gitu. Terus apa lagi ya? Tapi hemat biaya. Kenapa jadi hemat biaya? Karena pengerjaannya itu lebih praktis dan efisien. Jadi kita nggak perlu lagi pakai alat-alat hukum yang bikin ribet. Terus desainnya juga fleksibel, banyak digunakan dalam desain interior. Di sini tuh di luar itu juga bisa dicantik atau mebel-mebel dan jadi itu ternyata banyak manfaatnya dan juga gunanya juga banyak. Dan sekarang sih banyak juga sih game-game gue yang pakai gipsum karena praktis ya. Terus juga bisa sebagai pencantik loh. Lebih praktis dibanding pakai dinding tembok ya. Jadi ini merupakan teknologi baru dan yang keren. Jadi itu tadi opini kita. Pakailah gipsum. Aplikasikanlah dinding gipsum di rumah kalian. Pakai gipsum. We love gipsum. Don't forget to like, subscribe. Karena subscribe like kalian akan berarti dari siswa tugas kami. Tugas akhir. Banyak. Bye. Don't forget to like. Jangan lupa ya. Like and share.